warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Romo, Cokro dan sahabat-sahabat semua, para praktisi budaya Tosanaji dan yang lainnya. Pada malam hari ini adalah tanggal 16 menuju 17 Agustus 2025, di mana sekarang pukul 21 ya, 21:40 menjelang. Kalau 21:40 seperti gambar ini diambil, kemungkinan besar Bung Karno, Bung Hatta, Pak Guntur yang masih bayi pada saat itu yang dikawal oleh Sukarni serta Pak Barjo, kemungkinan besar posisi beliau saat ini 80 tahun yang lalu berada di sekitar Jatinegara hari ini. Saya ingin cerita dalam buku ini. Buku ini adalah saksi sejarah yang ditulis oleh pelaku sejarahnya langsung, yakni Bapak Ahmad Subarjo. Jadi nggak ada mampir-mampir ke Kuitang dan kemanapun. Ini saksi sejarah. Semua buku yang saya bawa yang nulis adalah pelaku sejarahnya. Biar kita tidak dianggap sebagai praktisi budaya koden. Katanya nginep itu bohong. Tidak ada satu detik pun waktu kemana beliau pergi. Karena mulai tanggal 14 Agustus beliau pulang dari Dalat itu Vietnam kalau nggak salah sekarang ya. Beliau kemudian menemui Syahrir 14 menuju malamnya 15 itu terjadi perdebatan seru antara kaum muda dan kaum tua. 15 pagi juga perdebatan tidak selesai-selesai. Kapan kita akan merdeka? Sebab Jepang sudah jelas-jelas kalah. Kita harus merdeka sendiri tanpa melalui PPKI, tanpa melalui panitia persiapan, karena panitia persiapan kemerdekaan itu dibentuk oleh Jepang. Kita harus merdeka sekarang. Terjadilah perseteruan kasarnya antara kaum muda dengan kaum tua. Kaum tua ini diantaranya Pak Barjo, Pak Hatta, Bung Karno. Kemudian kaum muda ini diantaranya ya ada Syahrir, ada Wikana, ada Sukarni, Ashabihi itu. Sampai malam 15 malam, tanggal 15 malam Agustus ya, Bu Fatma menceritakan, Bu Fatma sampai bergetar mendengar perdebatan antara Pak Karno dengan kaum muda. Sampai Bung Karno memberikan lehernya, kalau kalian kaum muda ingin merdeka sekarang dan bisa, kenapa harus nunggu saya? Pak Hatta tidak luput dari ajakan mereka. Pak Hatta pun kemudian marah. Karena apa? Pak Hatta konsekuen seperti Pak Karno, kita harus mengikuti peraturan yang telah disepakati bersama melalui panitia persiapan kemerdekaan. Kaum muda tidak bersedia. Datanglah Pak Ahmad Subarjo ini sehingga kemudian lerai. Sampai malam 15 jelang pagi sudah masuk ke 16 Agustus, diculiklah kedua tokoh ini. Singkat cerita, 16 pagi Pak Ahmad Subarjo kehilangan di mana Bung Karno dan Bung Hatta, karena kedua tokoh ini adalah penentu di dalam rapat persiapan panitia persiapan kemerdekaan tanggal 16 Agustus. Ketua dan wakilnya nggak ada, kemana? Sibuklah mencari. Sampai akhirnya Pak asisten dari Pak Barjo ini mendapatkan kabar kalau dari kaum muda PETA telah membawa Pak Soekarno dan Pak Hatta. Lalu belum tahu waktu itu, pagi itu tidak tahu. Kemudian dipanggillah pemuda PETA, tapi tidak mau menjawab. Karena itu rahasia. Ada di mana Soekarno? Pada intinya kami selamatkan biar tidak diculik. Pada intinya kami selamatkan bahwa Soekarno biar memerdekakan bangsa ini tanpa melalui Jepang. Tapi akhirnya ketahuan, lalu sampailah ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok pun kaum muda memaksa, sampai kemudian terjadi perdebatan seru. Kemudian petang menjelang malam ya, sebelum akhirnya diizinkan ke Jakarta, Pak Barjo tidak punya alasan lain, tidak punya cara lain kecuali memberikan lehernya. Kaum muda mendesak untuk merdeka pada malam hari ini juga, mohon maaf tidak bisa. Kami harus menyesuaikan dengan kesepakatan para kaum tua. Lalu Ketua Sudanco pada saat itu dari PETA, apa jaminan apabila besok tidak merdeka? Leher saya, tembak saya kalau besok pagi atau siang Jumat itu tidak merdeka, tembak saya. Akhirnya diizinkan pulang. Singkat cerita akhirnya kembali ke Jakarta, dan pukul jam-jam segini ini menjelang sampai ke Jatinegara. Di Jatinegara Sukarni kaget, Sukarni gebrak kemudian turun. Ada serangan bom, ada api menyala, semua terhenyak. Ntar dulu nih, kata Bung Karno, lihat apa yang terjadi. Setelah dilihat ternyata orang bakar sampah. Dipikirnya api revolusi sudah
dipecahkan karena pada saat itu sedang genting kan, dan di Jakarta penuh dengan kaum muda. Singkatnya kemudian sampailah ke Jakarta, tidak berhenti kemana-mana. Bung Karno hanya berhenti sebentar menurunkan Bu Fatma. Setelah itu jalan ya, itu di Pegangsaan Timur menuju ke Menteng. Menteng itu rumah Pak Hatta. Menurunkan Pak Hatta ganti baju karena Pak Hatta diompolin sama Mas Guntur Bayi pada saat itu dan nggak ganti baju, orang diculik. Dari situ kemudian ke rumah Maida. Di rumah Maida itu pun Pak Barjo lobby-lobby dulu dengan pembantunya. Pembantu dalam pengertian bukan tukang cuci ya, asisten lah istilah hari ini, asistennya Maida. Karena apa? Kalau tidak terjadi pertemuan yang menghasilkan sesuatu yang baik bagi semuanya, maka besok Pak Barjo pasti dibunuh. Maka itu kemudian lobby-lobby, kemudian Maida turun, terjadi pertemuan ya, dan tidak langsung Pak Barjo Pak Karno dan Pak Hatta dibawa dulu pergi. Semua bingung dibawa kemana nih? Dibawa kabur kasarnya sama Maida sebagai tuan rumah. Belakangan baru diketahui kepergian ketiga orang ini, mungkin 4 dengan supir, untuk menemui Panglima Angkatan Darat Jepang. Karena Maida ini kan Angkatan Laut. Angkatan Laut dengan Angkatan Darat Jepang itu berbeda pandangan terkait dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pak Barjo sendiri juga dibawa sama Soekarni. Kalau sekarang itu ke daerah Manggarai. Bung, Sahril menunggu Anda, karena Sahril itu pemuda hebat kan. Ikut, ternyata nyampe ke sana nggak ada, Sahril nggak ada, akhirnya pulang. Singkat cerita, saudara-saudara sekalian, mohon maaf Romo ini saking semangatnya saya Romo untuk saudara-saudara kita ini, karena tukang keris ini, katakanlah demikian bahasa gampangannya, kita ini dianggap bagian dari klinik-klinik gitu ya, tidak paham sejarah gitu. Padahal kami sangat konsen sebagaimana kami menjaga riwayat keris ya. Keris ini mengajarkan kita dokumentasi dan detail peristiwa. Maka kami sebagai pelaku pecinta budaya keris maka harus juga berusaha cinta sejarah dan detail peristiwanya, dan cari sumber-sumber literatur itu yang langsung kalau bisa ya dari pelaku sejarahnya atau primer. Ini semuanya primer. Nah, kalau yang ini adalah tokoh Pak Khairul Basri yang menemukan atau yang mendapatkan rumah yang kemudian ditempati oleh Bung Karno yang disebut Rumah Proklamasi. Jadi bukan para Cemurtak, jelas ini yang menemukan, dan ini data resmi. Kemudian ini adalah kesaksian Bu Fatma ketika pagi katanya Kuku Wita, enggak, Bung Karno sholat subuh di kamarnya. Beliau adalah Pak Barjo. Sementara ini adalah risalah BPUPKI dan PPKI. Jelas di buku ini siapa saja yang terlibat dalam BPUPKI atau Dokoritsu Junbi Chosakai. Kalau informasi saya bukan sentimen masalah kesukuan. Ada dari 2019 hingga hari ini dikatakan warga Cina tidak memiliki peranan. Bohong. Di sini ada 4 orang Cina. Silahkan Anda baca buku ini yang masuk dalam BPUPKI. Arab ada, tapi Bali nggak ada. Arab ada, yaitu kakeknya Pak Anies Abdurrahman Baswedan sebagai perwakilan Arab. Tetapi di panitia persiapan kemerdekaan PPKI tidak ada Arab, yang ada satu Cina. Jadi ini bukan sentimen, karena untuk meluruskan. Dan alhamdulillah kemudian pada 17 Agustus pagi hari, setelah beliau melampaui masa-masa gelisah, sakit tidak minum madu Yaman, tetapi diobati oleh dokter pribadi beliau namanya Dr. Raden Soeharto. Tidak minta restu Habib. Tidak, bohong itu. Jadi diobati oleh Dr. Raden Soeharto. Raden Soeharto adalah dokter pribadi Bung Karno sampai akhirnya terlaksanalah yang namanya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam teks proklamasi itu tanggal tahunnya masih menggunakan tanggal tahun Jepang ya, bukan 17 Agustus 1945, tapi agak-agak mirip. Intinya alhamdulillah pada malam hari ini Romo mohon izin dan saudara-saudara sekalian, kita sebagai praktisi budaya tetap muri-muri sejarah bangsa, dan semoga leluhur kita, para pejuang kita melihat anak-anaknya pada malam hari ini turut bahagia dan turut mendoakan beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Merdeka!
tak tertandingi. Jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.